Setelah mendapati warisan tersebut, Lin Yun menjadi begitu terkejut karena secara tiba-tiba tubuh dia melayang. Udah gitu dia sedanglah berada di dalam tubuhnya senior teratai putih. Tidak sampai di situ juga masalahnya bertambah. Dia haruslah menghadapi beberapa monster yang keluar dari sebuah portal. Dan ini adalah adegan yang telah dicatat oleh senior pedang tanpa nama. Bahkan untuk saat ini tubuh dari Lin Yun sama sekali tidak bisa untuklah digerakkan. Alhasil dia hanya bisa melihat pertarungan dari senior teratai putih melawan para monster yang sedanglah menerjang ke arahnya. Pada awalnya, senior teratai putih berhasil untuklah menebas mereka satu persatu sembari berkata, siapapun yang telah menghancurkan muridnya, sektenya, bahkan dirinya, maka akanlah menerima konsekuensinya, yaitu kematian. Setelah beberapa para monster berhasil ditebas, dia kira semuanya ini akanlah berakhir. Tetapi jumlahnya malah semakinlah bertambah banyak, membuat dia haruslah terkena tinjuan yang begitu cukup telak. Bahkan dia terus-terusan diterjang oleh para iblis. Yang ternyata untuk para iblis ini tidaklah menargetkan dia sama sekali. Justru hanyalah menargetkan istana teratai hitam miliknya. Dengan jumlah yang begitu sangatlah banyak, membuat para monster berhasil untuklah memasuki istana teratai dan menghabisi seluruh para murid dari istana teratai hitam. Hal ini membuat senior teratai putih menjadi begitu sangatlah marah besar. Padahal dia telah mengalami kejadian ini sebelum-sebelumnya. Tetapi mengapa hukuman yang berada di langit sama sekali tidaklah adil kepada dirinya? Dan secara tiba-tiba tubuhnya pun langsunglah mengeluarkan aura berwarna hitam ataupun aura kebencian, dendam, serta kegelapan yang membuat tubuhnya langsunglah berwarna hitam. Sembari berkata, sekte pedang teratai putih miliknya tidak ingin menjadi papan loncatan dari daratan Xuan Huang, dan dia tidak terima kalau sektenya harus benar-benar hancur dan tidak ada penerus dari dirinya. Sehingga dia pun langsunglah mengambil sebuah ancang-ancang yang membuat pedangnya langsunglah mengeluarkan aura berwarna hitam, dan dia berniat untuklah menyegel sekte pedang teratai putih, yang membuat sekte ini nantinya akanlah menjadi istana teratai hitam. Untuk Lin Yun yang melihatnya hanya bisa tercengang. Ternyata selama ini yang dia lihat adalah proses terjadinya istana teratai hitam di tempat area rahasia Lotus Iblis. Setelah berhasil menyegel para iblis bersama dengan dirinya, akhirnya Lin Yun pun tersadarkan. Dan di sampingnya sudah ada senior teratai pedang putih dengan mempertanyakan apakah dia sudah melihatnya dengan begitu jelas. Dengan raut wajah cemberut, Lin Yun hanya bisa angguk-angguk kepala. Dia tahu kalau senior pedang teratai putih ini sudahlah berusaha keras, tetapi apa daya, tidak ada hasil yang begitu baik yang telah dia dapati selama ini. Karena dia tahu sekte pedang teratai putih selalu melindungi sektenya ini seumur hidup. Karena ya untuk sektenya telah terjebak di area rahasia Lotus Iblis, dan itu akan terjadinya peperangan terus-menerus. Sampai-sampai ya membuat dirinya berubah menjadi jubah hitam yang dipenuhi oleh aura iblis, dikarenakan dia sering untuklah bertarung dan mengeluarkan aura kebencian terus-menerus. Beruntungnya saja dia bisa untuklah mengimbangi ini semua. Tetapi dengan kejadian ini semua juga, dia tidaklah menyalahkan para murid, para anggotanya juga. Dia malah menyalahkan dirinya, kemungkinan saja ilmu pedang dialah yang masih kurang untuk menghabisi para iblis. Jika saja dia lebih kuat daripada sebelumnya, maka para iblis ini bisa diatasi dengan begitu mudah. Tetapi ya untuk kali ini dia sudah merasa begitu sangatlah bersyukur bertemu dengan Lin Yun.
Dia yakin kalau Lin Yun adalah sosok orang yang cukuplah berbeda yang selama ini dia temukan. Mengapa dia sebut Lin Yun cukuplah begitu berbeda? Sebab berbagai macam teknik bela diri telah dia pelajari. Bahkan semua bela diri yang telah dia pelajari ini berada di tahap pertengahan sampai ke puncak. Contohnya seperti penerusan pedang Jiying itu memang sungguh luar biasa. Sampai saat ini saja, dia belum pernah menemukan pewaris selanjutnya selain Lin Yun. Sebagaimana mereka tahu, pedang Jiying ini memang sangatlah sulit untuk dipelajari guys. Ditambah untuk kekuatan jiwa milik dari Lin Yun memang jauh lebih baik daripada orang biasa. Maka dari itulah dia membutuhkan beberapa sumber daya yang cukup banyak untuklah berkultivasi. Bahkan sang senior teratai pedang putih mengakui untuk dengan kondisi seperti ini saja, untuk rananya, Lin Yun memang terlihat begitu rendah daripada siapapun, bahkan lebih rendah daripada dirinya. Tetapi jika melakukan sebuah pertarungan, dia sama sekali tidaklah sebanding dengan Lin Yun, atau lebih tepatnya, Lin Yun jauh lebih kuat daripadanya guys. Lalu dia langsunglah membuka sebuah portal untuklah Lin Yun bisa keluar dari area rahasia Lotus Iblis, karena sudah tidak ada yang bisa diberikan kepadanya. Dan ketika Lin Yun inginlah keluar dari sana, dia langsung memberikan sebuah pernyataan kepada sang senior teratai pedang putih. Sebetulnya, perjuangan dia sama sekali tidaklah sia-sia. Dia yang telah berjuang selama ini untuklah melindungi benua Xuanhuang dari serangan para iblis, sebetulnya telah membuahkan hasil. Karena untuk sekarang ini di dunia luar ada namanya kerajaan Qin yang telah berhasil membuat sebuah kedamaian. Dan tidak ada satupun iblis yang keluar untuklah mengacak-ngacak. Bagi Lin Yun, perjuangan dia ini telah membuahkan hasil. Jadi dia tidak perlu untuklah menyesal ataupun kecewa dengan dirinya sendiri karena tidaklah berhasil untuk melindungi sektenya sendiri. Memang untuk sektenya telah hancur, tetapi dia telah berhasil untuklah melindungi dunia ini. Jadi menurut Lin Yun, tanpa perjuangan dari sekte teratai pedang putih, mungkin saja tempat ini tidak akanlah sedamai dan sejahtera yang dia inginkan. Ditambah, bukankah sebagian besar teknik bela diri ini berasal dari mereka? Asalkan dia tahu, seluruh para kultivator di benua Xuanhuang telah mempelajari teknik yang sama, dan itu juga berasal dari sekte pedang teratai putih. Jadi, Lin Yun meminta kepada senior pedang teratai putih, janganlah melihat dengan kegagalannya, tetapi lihatlah apa yang telah dia perbuat selama ini telah membuahkan hasil yang sama sekali tidak dia perkirakan. Mendengar itu, sang senior teratai pedang putih menjadi begitu sangatlah senang serta tertawa. Dan dia berkata, jika itu benar terjadi, maka itu sudah sesuai dengan keinginannya. Dan dia pun mewarisi seluruh kemampuannya kepada Lin Yun, membuat tubuh dari Lin Yun langsunglah berganti pakaian dengan memiliki jubah putih dan jubah hitam. Serta dia meminta dua hal kepada Lin Yun, bantu dia untuklah memutuskan akar para iblis, dan satunya lagi, bangkitkanlah sekte pedang teratai putih. Setelah dari semua itu juga, dia pun langsunglah berpamitan, sembari berkata, untuk daerah Xuanhuang, kuserahkan kepada kalian semua. Mendengar itu, Lin Yun langsunglah bersujud dan berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh senior pedang teratai putih guys. Bisa dikatakan ya, jubah putih jubah hitamnya ini tersimpan beberapa energi spiritual yang cukuplah luar biasa ya. Dan akhirnya Lin Yun bisa untuklah keluar. Tetapi kita haruslah bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari nggak tahu kapan ya guys. Untuk Yishi Tuzun sebetulnya jadwalnya agak-agak bentrok dengan kegiatan Mimin untuk saat ini guys. Jadi ya kadang terbengkalai, kadang juga bisa untuk diambil tepat waktu. Tetapi ya setidaknya tidak terlambat untuk beberapa episode. Dan di sini Mimin mencoba untuklah mengejarnya lagi ya. Untuk episode kali ini, kita telah melihat kalau Lin Yun telah mendapati warisan sepenuhnya dari sekte pedang teratai putih.
Dan juga ya untuk jubah putih serta jubah hitamnya ini kemungkinan memiliki energi spiritual serta beberapa rahasia yang nantinya akan terungkap oleh Lin Yun guys. Namun ya untuk bagian serunya, setelah keluar dari area rahasia Lotus Iblis, ya sudah pasti Lin Yun sedanglah ditunggu-tunggu oleh para musuhnya atau para hatersnya. Jadi ya sedikit spoiler untuk lapat berikutnya. Lin Yun yang telah keluar dari area rahasia Lotus Iblis, seluruh para sekte, klan atau keluarga yang memiliki dendam kepada Lin Yun langsunglah membentuk sebuah aliansi. Mereka berniat untuklah menyingkirkan kehidupan dari Lin Yun. Tetapi ya untuk tetua Lo Feng tidak akanlah membiarkannya begitu saja. Sehingga ya terjadinya sebuah pertarungan yang cukup begitu sengit. Ditambah mereka terkejut kalau portal area rahasia Lotus Iblis tiba-tiba menghilang begitu saja, membuat mereka menganggap kalau pavilion pedang Ling Xiao sedanglah mencoba untuk menguasai area rahasia Lotus Iblis. Terjadinya sebuah kesalahpahaman membuat mereka benar-benar terpojok. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.